harga cabai rawit di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, mengalami lonjakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Menjelang Lebaran, harga cabai rawit menembus Rp70.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Terong, Andi, mengatakan kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak awal Ramadan dan terus mengalami fluktuasi hingga memasuki pekan ketiga bulan puasa. Awal Ramadan itu harga cabai rawit sekitar Rp60.000 per kilo. Sebelumnya bahkan masih di kisaran Rp50.000. Masuk minggu kedua sempat naik sampai Rp70.000 per kilo, kemudian turun ke Rp60.000, ujar Andi, Jumat 13 Maret. Menurutnya, harga cabai rawit saat ini masih bergerak tidak stabil. Pada pekan ketiga Ramadan, harga kembali turun dan bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogram. Meski begitu katanya, beberapa pedagang menjual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Kalau untuk saya sendiri masih di kisaran Rp60.000 tapi berbeda pedagang sudah jual Rp70. 000 karena harga dari tangan kedua kada berbeda, jelasnya. Selain cabai rawit, harga jenis cabai lainnya di Pasar Terong juga bervariasi. Cabai merah besar dijual sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Memang di parkir itu ada yang pajak parkir, kemudian ada retribusi parkir. Nah, pajak parkir inilah yang wajib untuk disetorkan ke Bapenda. Nah, untuk satu sama, saya sudah coba panggil kembali pemiliknya untuk memperjelas ranah mana yang mereka bayarkan ke PD Parkir. Kalau yang dibayarkan itu untuk parkir tepi jalannya, itu sudah betul, tetapi itu bukan ranah pajak. Untuk yang di basementnya itu tetap mereka harus bayarkan pajaknya. Ini sebentar kita konfirmasi, kita perjelas bagaimana status pengelolaan parkirnya di sana. Kan sebenarnya kalau yang basement yang kalau dia, jadi begini, pajak itu kalau dia di lahan milik swasta. Jadi misalkan kita punya usaha, kita punya tempat parkir berbayar di situ, di milik kita sendiri itu wajib untuk membayarkan pajaknya 10% dari omset. Nah, kalau dia di tepi jalan atau di lahan pemerintah itu ranahnya PD Parkir. Jadi ini dua ranah yang berbeda sebenarnya. Nah, tinggal kita perjelas ke wajib pajaknya. Ini lagi sebentar saya panggil, saya coba tulisnya. Nanti saya akan memperjelas ke pihak satu samanya. Sebenarnya tidak ada masalah sepanjang mereka bekerja sama dengan resmi. Cuman tetap pajaknya disetorkan ke Badan Pendapatan, karena itu langsung masuk ke kas daerah. Kalaupun mereka bekerja sama untuk mengelola parkirnya, silahkan. Tetapi pajak tetap wajib 10%. BPJS Kesehatan menghadirkan posko mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai bentuk komitmen memastikan layanan kesehatan tetap mudah diakses masyarakat selama perjalanan mudik. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi serta memperbarui semangat kebersamaan bersama keluarga. Namun di balik kebahagiaan itu, perjalanan mudik juga menghadirkan tantangan. Jutaan masyarakat melakukan perjalanan jarak jauh secara bersamaan dengan waktu tempuh panjang, sehingga kondisi kesehatan para pemudik menjadi sangat penting untuk diperhatikan, ujarnya saat peresmian posko mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat 13 Maret. Akmal menegaskan, sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab memastikan akses pelayanan kesehatan tetap tersedia kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, termasuk saat masyarakat melakukan perjalanan mudik. Ia menambahkan, prinsip portabilitas layanan JKN memastikan peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan di berbagai daerah tanpa harus kembali ke daerah asal.
Peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan di lokasi mereka berada, termasuk ketika sedang melakukan perjalanan mudik, jelasnya. Dalam semangat bulan suci Ramadan sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-53 Bosowa, Bosowa melalui Bosowa Semen dan Bosowa Peduli menggelar kegiatan sosial bertajuk Ramadan Berkah di Baru, Bosowa Semen Berbagi, di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Bosowa selama lebih dari 5 dekade. Pada kesempatan tersebut, Bosowa Peduli menyalurkan 1,000 paket pangan Ramadan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Baru. Total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari 9,3 ton kebutuhan pokok yang terdiri dari 5 ton beras, 1 ton gula, 1 ton tepung terigu, 1 ton minyak goreng, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti teh, kecap, dan sirup. Bantuan ini didistribusikan kepada masyarakat di 15 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki nilai historis bagi Bosowa. Baru merupakan tempat kelahiran pendiri Bosowa, Aksa Mahmud, yang memiliki komitmen kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah tersebut.